Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Allah mempercayakan kepada kita apa yang Ia hargai. Membeli properti yang sudah berfungsi adalah satu hal. Membeli properti yang kumuh dan memperbaikinya sendiri adalah hal yang berbeda. Setelah dirapikan, properti yang terakhir ini jauh lebih berharga bagi Anda. Itu telah menjadi buah dari keringat dan darah Anda. Ini bukan hanya sekedar kepemilikan, ini adalah bagian dari diri Anda. Saudara-saudari, dalam Injil minggu ini, pemilik tanah membeli tanah dan melakukan pekerjaan sendiri untuk menata kebun anggurnya sebelum menyerahkannya kepada para penggarap. Ketika ia mempercayakannya kepada para penggarap, ia tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi ia ingin agar mereka mengelola kebun anggurnya. Ia sangat menghargainya sampai-sampai ia mempertaruhkan nyawa anaknya. Kristus telah mendirikan kebun anggurnya yakni gereja dan menyerahkannya ke dalam tangan kita. Kristus memberikan pujian kepada kita dengan mempercayakan pekerjaannya kepada kita dengan apa yang ia hargai. Dia tidak hanya memberi kita pekerjaan untuk dilakukan, tetapi secara misteri meletakkan keselamatan kekal jiwa-jiwa lain di tangan kita. Saudara-saudari, ia sabar dengan kegagalan kita. Pemilik tanah tidak tinggal di sekitar kebun anggurnya untuk mengawasi para penggarap dengan ketat. Ia bahkan tidak menetapkan aturan atau menentukan metode penanaman. Sang pemilik membiarkan para penggarap melakukan pekerjaan mereka sesuai keinginan mereka. Saudara-saudari, Tuhan bukanlah seorang pengawas yang kejam. Dia tahu bahwa bekerja di kebun anggurnya adalah pekerjaan yang berat. Pada saat panen, sang Tuhan mengirim utusan demi utusan. Dia tidak menjadi marah atau mengutuk para penggarap setelah seorang utusan disiksa dan yang lain dianiaya. Sebaliknya, ia mengirimkan anaknya kepada mereka.
Ia melakukan segala yang mungkin untuk menghadapi egoisme mereka dan mengilhami mereka dengan pengertian dan kemurahan hatinya. Saudara-saudari terkasih, Allah sama jijiknya dengan ketidakaktifan kita, seperti halnya dengan kejahatan kita. Karena engkau tidak panas dan tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau dari dalam mulutku. Dosa yang paling besar bagi orang-orang Farisi bukanlah apa yang mereka putuskan, tetapi lebih kepada sikap mereka yang egois dan membabi buta karena memilih untuk tidak memutuskan. Ketika Kristus menjatuhkan hukuman kepada orang-orang Farisi, ia tidak mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya kerajaan Allah akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada satu bangsa yang menghargai kehidupan." Tetapi ia menegur mereka karena tidak menghasilkan buah. Perhatikan bahwa hukumannya pada dasarnya sama beratnya. Pelanggaran yang satu merenggut nyawa, pelanggaran yang lain menolak untuk memberikannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.